Shalom adik-adik, kakak mau menyapa kalian satu-satu ya. Mulai dari anak-anak kelas Samuel, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalian semua apa kabar adik-adik? Kakak berdoa kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, sebelum memulai ibadah, yuk kita siapin Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Ku punya Alkitab, ku punya Alkitab. Ini Alkitabku, ini firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Jessica punya satu ayat. Yuk kita baca sama-sama. Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan tentang identitas kita. Kita sudah menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu, hidup kita saat ini selalu dipimpin oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita selalu dimampukan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya nih adik-adik bisa taat kepada orang tua, adik-adik tidak menyontek. Wow, hal ini adalah hal yang luar biasa ya adik-adik. Nah, setelah ini kita akan bernyanyi adik-adik. Yuk, kita memuji Tuhan bersama-sama.
sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami diminta kalian lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa beribadah dengan tenang dan nyaman bersama keluarga. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin dan bantu kami Tuhan untuk bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Dan juga Tuhan, pimpin kakak yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalian pasti nggak sabar kan mendengarkan firman Tuhan? Sekarang kami diminta kalian untuk membuka Alkitab di Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 19a. Kalian ditunggu ya. Sudah? Sudah? Kalau yang sudah, katakan amin. Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 19a. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya." Minggu lalu kita belajar bagaimana Saulus berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik. Cahaya terang Tuhan membuat Saulus menjadi buta. Tapi di kota Damsyik, pengikut Yesus tidak tahu akan hal itu. Mereka masih sangat ketakutan kalau Saulus datang ke sana untuk menangkap mereka. Di Damsyik ada seorang pengikut Yesus bernama Ananias. Dalam suatu penglihatan, Tuhan memanggil dia, "Ananias!" Lalu Ananias menjawab, Saya di sini Tuhan." Wah, Tuhan bisa berbicara kepada Ananias, anak-anak. Pasti kamu pikir betapa menyenangkan ya bisa mendengar suara Tuhan. Tapi tahukah kamu bahwa sekarang Tuhan masih berbicara kepada kita loh. Melalui apa? Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Tuhan berkata kepada Ananias, "Pergilah ke rumah Yudas di jalan lurus. Saulus ada di sana, dia sedang berdoa kepadaku. Dalam suatu penglihatan, Saulus sudah melihat engkau datang dan meletakkan kedua tanganmu padanya agar dia bisa melihat kembali." Nah Tuhan, masa aku harus pergi menemui Saulus? Padahal
Ia kan terkenal suka menganiaya umat-Mu, Tuhan. Aku takut, Tuhan. Sekarang ia datang ke sini untuk menangkap orang yang percaya kepadamu. Wah, kalau kita jadi Ananias, pasti kita juga tidak ingin bertemu Saulus, bukan? Karena kita pikir Saulus itu orang yang kejam dan pantas dihukum Tuhan jadi buta. Tapi Tuhan tidak seperti itu loh. Tuhan yang penuh kasih itu mau mengampuni dan mengubah Saulus. Tuhan berkata, "Pergilah Ananias, karena aku sudah memilih Saulus jadi alatku untuk memberitakan tentang aku. Aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia alami karena melayani aku." Ternyata Tuhan memilih Saulus yang berdosa menjadi alatnya untuk memberitakan tentang Yesus. Tuhan mengampuni dosa-dosa Saulus dan Tuhan memilihnya untuk menjadi pemberitanya yang istimewa. Bila ikut kemauan hati Ananias, dia tidak mau bertemu Saulus, dia tidak mau Saulus sembuh. Tapi Roh Kudus yang tinggal dalam hati Ananias memberinya hati yang mengasihi Saulus. Maka dengan taat dia berangkat. Anak-anak, ini berarti saat Tuhan minta kamu melakukan perintahnya, Tuhan pasti memberi kamu kekuatan untuk bisa menyelesaikannya. Ananias berjumpa Saulus. Diletakkannya kedua tangannya pada Saulus. Tuhan, tolong aku Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Saulus, Siapa kamu? aku Ananias, murid Yesus. Yesus yang kau lihat dalam perjalananmu, dia telah mengutus aku agar engkau bisa melihat lagi dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tiba-tiba ada sesuatu yang seperti sisik ikan yang jatuh dari mata Saulus. Dan dia bisa melihat kembali. Aku bisa lihat. Terima kasih Tuhan. Ananias. Terima kasih Tuhan. Aku bisa lihat. Wah, Allah menyembuhkan mata Saulus. Tepuk tangan anak-anak. Allah tidak membuat Saulus tetap buta. Walaupun Saulus sudah menyakiti begitu banyak umat Tuhan. Setelah sembuh, Saulus dibaptis. Dan Roh Kudus tinggal di dalam dia. Lalu Saulus makan dan merasa kuat kembali. Sejak hari itu Tuhan mengubah hati Saulus. Sekarang dia sangat mengasihi Tuhan yang sudah mengampuni dosa-dosanya. Selama 3 hari mata Saulus buta, tapi mata hati Saulus melihat Yesus. Saulus merasakan kasih Yesus yang besar. Dan Yesus mengubah hati Saulus yang keras. Saulus yang dulu membenci Yesus, sekarang sangat mencintai Yesus. Allah memilih Saulus yang berdosa untuk memberitakan keselamatan dalam Yesus kepada orang lain. Allah mengampuni dosa-dosa Saulus dan memilihnya untuk jadi pemberitanya yang istimewa. Anak-anak, tahukah kamu bahwa kita juga orang berdosa seperti Saulus? Kita sering seenaknya melakukan apa yang kita mau dan bukan yang Tuhan mau. Kita tidak taat sama Tuhan. Apakah Tuhan membenci kita? Tidak. Tuhan yang penuh kasih mau mencari dan mengampuni kita. Lalu Allah mengubah kita sehingga kita bisa mengasihi Allah. Allah memilih kita jadi alatnya. Apa? Alat Tuhan. Mungkin kamu bingung, alat Tuhan itu apa sih? Ya, Tuhan sudah memberi Roh Kudus yang menolong kita untuk memuliakan Tuhan. Misalnya, kamu bisa menceritakan kepada orang lain tentang Yesus. Kamu bisa berbuat kasih kepada orang-orang di sekitarmu. Kamu bisa melakukan apa yang benar.
Karena Roh Kudus yang menolong kamu melakukan semua itu, seperti Roh Kudus sudah menolong Ananias untuk mentaati Tuhan. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan, tolong kami untuk bisa mentaati Roh Kudus-Mu, memberikan kasih kepada orang lain, dan memberitakan Injil kepada orang lain. Tuhan, kami percaya firman-Mu pada hari ini bisa menjadi pertumbuhan iman untuk kami. Dan juga Tuhan, berkatilah kakak-kakak yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Sekarang kita akan menghafalkan ayat bersama-sama. Ayat bulan ini diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekali lagi ya, Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekarang yang Inggris ya. Colossians 3 verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for man. Sekali lagi ya. Colossians 3 verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for man. Nah, firman Tuhan pada hari ini pasti seru kan? Kita banyak belajar pada firman Tuhan pada hari ini. Dan jangan lupa untuk membaca firman Tuhan dan renungan setiap hari. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan dengan benar, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, dan pakai masker kalau di luar rumah. Sampai jumpa!